Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Zahratul Jannah, NIM 20334111, tugas P3K dan cedera olahraga. Tentang gangguan sistem peredaran darah. Baiklah, di materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian gangguan sistem peredaran darah, penyebab gangguan peredaran darah, tanda-tanda yang muncul akibat gangguan peredaran darah, pertolongan pada gangguan peredaran darah, pertolongan pertama pada kasus peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem transportasi yang dibutuhkan untuk membawa dan memasukkan zat makanan dari suatu organ ke organ lain yang membutuhkan serta membuang sisanya ke lingkungan. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah dan alat peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia terdapat beberapa penyakit atau kelainan yang terjadi pada peredaran darah manusia. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan peredaran darah. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Sistem peredaran darah terdiri atas jaringan dari organ darah dan pembuluh darah. Organ pembuluh darah bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang berisi nutrisi oksigen, hormon, dan gas-gas lain menuju sel. Kolesterol dan pola makan. Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang 80% dihasilkan oleh tubuh, organ hati, dan 20% dihasilkan dari luar tubuh. Contoh makanan dengan kadar lemak yang menghasilkan kolesterol tinggi adalah gorengan, minyak kelapa atau kelapa sawit, avokat, durian, daging berlemak, jeroan, kacang tanah, dan sejenisnya yang dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Selanjutnya yaitu rokok. Bahaya rokok bukan saja berdampak pada perokok aktif, namun juga perokok pasif. Asap rokok mengandung kurang lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya zat kimia yang menyebabkan terganggunya sistem peredaran darah. Bahaya rokok bagi pembuluh darah. Merokok dapat menyebabkan bertambahnya karbon monoksida di dalam darah. Merokok dapat mempersempit arteri yang sebelumnya telah menyempit karena aterosklerosis. Merokok menimbulkan kecenderungan pembekuan darah. Merokok dapat mengurangi kadar kolesterol baik dan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Selanjutnya yaitu tidak memperhatikan asupan makanan. Selanjutnya, tidak memperhatikan berat badan yang sehat, yang dapat menyebabkan gangguan dari sistem peredaran darah. Selanjutnya itu tanda-tanda yang muncul akibat gangguan peredaran darah. Yang pertama yaitu pusing, pingsan, penglihatan kabur, detak jantung tak normal, sesak napas, detak jantung tidak beraturan, hidung mengeluarkan darah atau mimisan. Selanjutnya yaitu pertolongan pada gangguan peredaran darah. Yang pertama, benda tertanam. Benda-benda yang tertanam dalam luka. Sebuah objek yang tanam dalam luka sebaiknya tidak dikeluarkan karena mungkin dapat membendung pendarahan atau dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut. Selanjutnya itu serpihan. Jika serpihan tertanam dalam, sulit untuk mengeluarkannya. Amputasi, mengobati korban dengan cara penanganan pendarahan di atas dan menjaga agar tidak mengalami syok. Mencari kendaraan atau ambulan untuk mengantarkan korban ke rumah sakit. Balut luka korban dengan kain daya rekat rendah. Membungkus bagian diamputasi dalam tas plastik. Luka hancur. Melepaskan korban dari runtuhan secepat mungkin. Telepon ambulan rumah sakit untuk membawa korban. Pertolongan pertama pada kasus pendarahan. Kasus pendarahan luar. Kontrol darah yang keluar. Tutupi lukanya dengan pembalut steril. Tekan luka dengan kuat selama 10 menit sampai pendarahan berhenti. Gunakan sarung tangan steril. Hati-hati jika ada bagian berimbas ke tulang atau sendi. Baringkan korban. Jaga agar bagian yang terluka terangkat jika pendarahan tidak berhenti. Baringkan korban di permukaan lebih tinggi. Pasang perban. Selanjutnya, jangan mencabut benda yang menancap tersebut. Buka bagian yang luka sehingga terlihat dengan jelas oleh penolong. Segera hentikan pendarahan. Stabilkan benda yang masih menancap tersebut dengan menggunakan penutup luka tebal. Jika mulai tampak tanda syok, segera lakukan pertolongan pertama syok untuk korban. Berusaha menjaga agar korban tetap tenang dan istirahat. Segera bawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya, kasus kaki keseleo. Istirahatkan sendi pergelangan kaki selama 2-3 hari setelah keseleo. Lindungi pergelangan kaki yang keseleo agar cederanya tidak berkelanjutan. Kompres pergelangan kaki yang keseleo dengan air es. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jadi kesimpulannya, sistem peredaran darah manusia terkadang dapat mengalami satu gangguan. Gangguan tersebut dapat terjadi karena keturunan, penyakit, atau karena gaya hidup individu yang bersangkutan. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah disebabkan oleh faktor keturunan, kerusakan, atau makanan. Agar bisa terhindar dari penyakit yang dapat mengganggu sistem peredaran darah, disarankan memakan makanan yang seimbang, tidak berlebihan, mengurangi makanan yang berlemak dari hewan, menjaga berat badan yang sesuai dengan umur dan tinggi badan, serta rajin berolahraga secara rutin. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.